Shalom saudara, terima kasih kerana masih mengikuti siri pembelajaran surat Wahyu. Kita sekarang berada dalam bab 11. Bab 11 ialah bahagian kedua selingan antara sangkakala 6 dan sangkakala 7. Kenapa bahagian kedua selingan? Kerana bahagian pertama ialah bab 10 di mana kita telah melihat malaikat yang perkasa dan gulungan kecil yang dimakan oleh Yohanes. Secara ringkasnya, dalam setiap tiga siri penghakiman, penghakiman meterai, penghakiman sangkakala, dan cawan, mengandungi selingan ringkas di antara siri yang keenam dan yang ketujuh. Ya, selingan ini seperti rehat untuk memberikan dorongan kepada orang-orang percaya di tengah-tengah penghakiman Tuhan yang sangat menakutkan itu, ya. Ya, juga untuk meyakinkan umat Tuhan bahwa Tuhan bersama mereka dan mengawal keadaan itu. Dalam bab 11 kita akan melihat tiga perkara utama, yaitu bait suci, dua saksi, dan sangkakala yang terakhir, yaitu sangkakala yang ketujuh. Maka kita lihat yang pertama sekarang, bait suci dalam ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, kerana ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, terdapat dua cara untuk melihat bait suci ini, ya, sama ada ianya bait suci yang rohani atau bait suci yang sebenar, ya, atau boleh jadi kedua-duanya sekali. Nah, ramai orang memanggil bait suci ini sebagai bait suci kesukaran besar, the tribulation temple, ya. Seperti yang kita ketahui, bait suci Yerusalem telah pun dimusnahkan pada tahun 70 selepas Masihi, ya, semasa pencerobohan tentera Rom. Dan sekarang Yohanes diminta untuk mengukur semula bait suci Tuhan. Adakah ini bermakna bahawa akan ada pembinaan semula bait suci Allah pada masa yang akan datang, ya, di tapak yang telah dimusnahkan? Nah, Nabi Daniel, Tuhan kita Yesus, dan Rasul Paulus, ketiga-tiganya ada menyebut tentang bait suci yang akan datang. Dalam Daniel bab 9 ayat 24 hingga ke 27, kita mempunyai nubuatan tentang satu kali tujuh masa yang sangat terkenal, frasa yang terkenal ini dalam Daniel, ya, atau disebut juga tempo 7 tahun. Nah, nubuatan Daniel meramalkan masa depan atau menubuatkan masa depan kerana dia menyebut tentang Mesias yang akan dilenyapkan. Nah, kemudian akan ada kedatangan antikristus yang akan mengesahkan perjanjian damai. Ya, tetapi pada pertengahan tempo 7 tahun, dia akan melanggar perjanjian damai dan menamatkan atau menghapuskan, ya, semua korban dan persembahan. Nah, dan dia akan meletakkan kekejian, ya, yang membinasakan di bait suci, ya, untuk menajiskan tempat kudus itu. Ya, jika ada disebut tentang korban dan persembahan, maka mesti ada bait suci lah, kan? Ya, untuk melaksanakan semua korban dan persembahan itu. Nah, sekarang kita lihat pula Yesus. Nah, apabila Yesus memberikan khotbah akhir zaman, dia memberitahu tentang pembinasa keji, ya, yang berdiri di tempat kudus. Ya, dan Yesus memetik nubuatan Daniel. Katanya di sini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus,
menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi disitulah kita tahu bahwa nubuatan 7 tahun Daniel adalah pada masa depan. Dan Yesus menyebut tempat kudus. Bermaksud akan ada tempat kudus yang akan dibina semula. Nah, yang ketiga Paulus juga menyebut tentang kedatangan manusia durhaka yang pembenas sekeji itu. Yang juga sangat mirip dengan nubuatan Daniel. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 hingga ke-4. Ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk, nah, perhatikan di sini di bait Allah, ada disebut di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, manusia durhaka ini akan meninggikan dirinya di atas segalanya dan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, sekali lagi kan ada yang disebut tentang bait Allah. Lalu ya saudara, jika bait suci yang disebut dalam Wahyu 11 ini adalah benar, bermaksud akan ada pembinaan semula bait Allah, maka ia adalah petanda penting tentang akhir zaman yang harus kita perhatikan. Sekarang ini terdapat usaha ya untuk membina semula bait suci dan mau menyambung semula ya upacara pengorbanan binatang. Nah, jika kita melihat atau mendengar berita bait suci akan dibina semula, nah kita tahu tempo kesukaran besar dan kedatangan Kristus sudah sangat-sangat dekat. Nah, itulah sebabnya saya berkata pembinaan semula bait suci ini adalah satu daripada tanda penting tentang akhir zaman yang harus kita perhatikan. Dalam ayat pertama, Yohanes diminta untuk mengukur bait suci Allah. Nah, sekali lagi kita mendapat beberapa petunjuk daripada perjanjian lama. Nah, dalam Yehezkiel bab 40 hingga ke 43, Yehezkiel melihat bait suci diukur. Dalam Zakaria bab 2 ayat 1 dan 2, Zakaria melihat Yerusalem diukur dan kota itu dijangka akan dihuni oleh umat Tuhan dan ia akan menjadi sebuah kota tanpa tembok, ya, karena Tuhan sendiri akan menjadi tembok itu, dinding di sekelilingnya. Jadi dalam Wahyu Yohanes diminta untuk mengukur hanya kawasan bait suci di mana terdapat mezbah dan mereka yang beribadah di sana, ya, atau menyembah di sana. Ya, yang beribadah di sana pastilah orang-orang yang percaya, ya. Dan dalam ayat 2 Yohanes diperintahkan untuk tidak mengukur pelataran luar. Nah, oleh itu, ukurannya bukanlah dimensi fisikal itu ya, tetapi ia adalah perbezaan yang dibuat tentang apa yang diukur dan apa yang tidak diukur. Bait suci diukur ya untuk menandakan pemilikan ataupun perlindungan ya. Dan yaitu pemilikan dan perlindungan Tuhan ke atas sisa-sisa orang-orang percaya yang menyembah Tuhan. Ya, mereka yang beribadah di dalamnya itu ya. Pelataran luar yang tidak diukur itu mewakili orang bukan Yahudi ya yang tidak percaya. Orang bukan Yahudi yang tidak percaya akan menindas Yerusalem. Tetapi orang percaya akan dilindungi di dalam tembok kehadiran Tuhan. Ya, mereka akan dilindungi daripada kemurkaan Tuhan yang akan menindas orang bukan yang akan menimpa yang akan menimpa orang bukan Yahudi. Nah, gambaran ini sangat serupa dengan pemeteraian orang Yahudi dalam bab 7.
yaitu 144.000 hamba Tuhan yang dimeteraikan sebelum siri penghakiman tujuh sangkakala bermula. Nah, mungkinkah gambaran ukuran di sini sama dengan pemeteraian 144.000 orang Yahudi dalam bab 7, tetapi hanya menggambarkan kebenaran dari perspektif yang berbeza, tapi kebenarannya sama. Nah, Yohanes diminta untuk tidak mengukur pelataran luar karena ia telah diberikan kepada orang bukan Yahudi yang akan menginjak-injak kota suci Yerusalem itu selama 42 bulan lamanya. Nah, bolehkah Anda lihat di pelataran luarlah penindasan itu akan terjadi ya, dan akan mengambil masa 42 bulan. Semuanya di bawah kawalan Tuhan. Nah, 42 bulan itu adalah 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun adalah sepadan dengan pertengahan 7 masa, ya, atau separuh kedua daripada tempo 7 tahun masa kesukaran, seperti yang disebutkan dalam nubuatan Daniel dalam Daniel 9:27, ya. Separuh pertama, yaitu 3,5 tahun yang pertama itu adalah masa damai. Ingat tadi saya berkata, uh, Antikristus akan membuat perjanjian damai dalam 3 tahun yang pertama itu. Tetapi pada pertengahan tahun dia akan memutuskan perjanjian damai dan akan masuk ke dalam uh, pertengahan 7 masa itu, yaitu masa kesukaran. Nah, Yesus pernah menubuatkan ini ya dalam Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, saudara, di sini adakah Yesus berbicara tentang pemusnahan Yerusalem yang berlaku pada tahun 70 selepas Masehi? Tidak. Karena beberapa ayat kemudian Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kali kedua. Ya, Yesus ingin mendorong murid-muridnya supaya tidak takut. Karena apabila semua ini, masa kesukaran besar itu berlaku, Yesus memberitahu mereka untuk bangkit dan mengangkat muka mereka. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, saudara, haleluya. Apabila kita melihat kesusahan besar yang sedang berlaku, kita tahu itulah tandanya juga kemuliaan besar keselamatan kita juga sudah dekat. Amin. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat dua saksi dalam ayat 3, dari ayat 3 itu. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksi supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menggendakinya. Nah, soalan besarnya sekarang ialah siapakah dua saksi itu? Nama yang biasa kita dengar diberikan kepada dua saksi ini adalah sama ada Elia dan Musa atau Elia dan Henok. Semua ciri-ciri yang disebut sebelum ini amat sama dengan apa yang Elia dan Musa telah lakukan. Nah, jawaban saya akan mengecewakan Anda. Saya sendiri pun tidak tahu sebenarnya.
Kenapa? Sebab tidak ada nama disebut. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini dalam bab 10, jika tiada butiran atau nama disebut, maka janganlah buat spekulasi. Pada peringkat ini, saya tidak begitu ingin tahu nama dua saksi itu. Tetapi apa yang kita dapat belajar dari dua saksi itu yang lebih penting dari sekadar mau tahu nama saja. Nah, ini yang saya belajar. Kedua-dua saksi ini adalah taat dan tidak takut dalam panggilan mereka untuk menjadi saksi. Ya, di tengah-tengah kesukaran besar itu, ya kesengsaraan yang sangat besar itu, dengan penganiayaan dan penindasan yang begitu hebat, kedua-dua saksi ini teguh dan setia sampai kematian mereka. Ya, sebagaimana ayat 7 mengatakan, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, mereka akan dibunuh. Jadi, mereka teguh, mereka setia, mereka tidak takut di tengah-tengah penganiayaan yang besar, dan mereka berdiri teguh memberitakan Injil dan kebenaran Tuhan. Ayat 3 sebelum ini mengatakan mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, untuk memberi amaran kepada manusia tentang penghakiman Tuhan. Berkabung itu ya selalunya menyeru orang untuk bertaubatlah. Nah, lihat pelayanan mereka. Mereka telah ataupun mereka akan bernubuat selama 1260 hari. Nah, jumlahnya sepadan dengan 3,5 tahun. Nah, ini adalah 3,5 tahun terakhir tempo kesusahan besar. Ya, kenapa saya kata pertengahan 7 tahun yang kedua yang akhir? Karena sejurus selepas tempo itu adalah pengumuman sangkakala yang ketujuh yang akan kita lihat nanti ya. Ya, pelayanan mereka bukan hanya pada hari Ahad berkhutbah saja ya, tetapi setiap hari. Nah, mungkin itulah sebabnya disebut 1260 hari, yaitu setiap hari adalah penting. Mari bekerja sementara hari masih siang. Nah, pelayanan mereka disertai 4 mukjizat yang sangat-sangat berkuasa, ya, yaitu menghanguskan musuh dengan api, menahan hujan selama 3,5 tahun, ubah air jadi darah, dan membawa segala jenis malapetaka ke atas bumi. Sungguh luar biasa dan berkuasa pelayanan mereka. Nah, sifat mereka pula dalam ayat yang keempat adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian lampu yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, kita mendapati huraian yang sama dalam Zakaria 4. Ya. Dalam bab itu, kita membaca tentang dua pohon zaitun yang membekalkan minyak ke kaki pelita. Dalam Zakaria 4 ayat 14 ada disebutkan di sini ya. Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, bandingkan kata-kata ini dengan Wahyu 11:4 ya, sama. Mereka berdiri di hadapan Tuhan atau berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, Saudara, Zakaria 4 adalah tentang membina semula bait suci yang telah roboh. Dan dua orang yang akan digunakan Tuhan untuk tugas ini ialah Zarubabel dan Yoshua, imam besar. Dua orang. Nah, ia akan menjadi suatu tugas yang sangat mencabar. Tetapi dalam ayat 6, Tuhan berkata bahwa tugas itu akan dilaksanakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Bermaksud, tidak akan ada apa-apa, bahkan gunung yang besar sekalipun akan menghalang Zarubabel
melaksanakan kerja Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan itu kepada Wahyu 11 ayat 4, ini bermakna kedua-dua saksi itu juga akan melaksanakan tugas mereka, bukan dengan kekuatan dan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang perkasa. Dua saksi itu ya akan menjadi pelita yang akan bersinar terang kepada dunia yang gelap dan sesat. Nah, kematian dua saksi pula dalam ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ayat ke-9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Kerana kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara, saya pikir ramai orang tidak menyukai pelayanan kedua-dua saksi itu yang menyampaikan message pertobatan kepada dunia. Ya, mengapa ya? Karena dalam ayat 10 ini dikatakan bahwa pelayanan kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya, kedua-dua saksi itu seperti musuh awam nomor satu lah, public enemy number one ya. Tetapi mereka setia, mereka tidak takut ya dalam mengistiharkan message Tuhan. Ya, kedua-dua saksi itu akhirnya dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Nah, itu tidak bermakna pekerjaan Tuhan telah terganggu atau tergendala ya. Tidak. Ingatkah dalam ayat 7 Tuhan menjelaskan bahwa ya kedua-dua saksi itu telah menyelesaikan kesaksian mereka. Amin. Nah, saudara, bagi kita, saya percaya Tuhan telah memberikan kita kerja untuk dilakukan di bumi ini. Kita harus setia menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Ya, Tuhan akan tahu masa kita. Dan apabila dua saksi itu dibunuh, wow, ia menjadi berita universal, ya. Sekali lagi ayat 9 disebut 4 kumpulan di sana ya, bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, ini menandakan seluruh dunia. Nah, saya pikirlah dalam senario hari ini ia bermakna saluran TV seperti CNN, Channel News Asia, Astro, Awani, BBC, Fox News, semuanya itu akan memaparkan berita itu berulang kali ya untuk menunjukkan kematian dua saksi itu. Ya, berita kematian mereka akan membanjiri beritalah sekurang-kurangnya 3,5 hari lamanya. Ya, dan dunia bukannya berkabung, tetapi akan merayakan kematian mereka. Ya, mereka akan saling mengirim hadiah, dan mayat dua saksi itu tidak akan dikebumikan. Biarkan begitu saja. Ya, ini menunjukkan keadaan manusia yang telah menjadi sangat-sangat teruk. Nah, ini ditambah lagi dengan kota besar Yerusalem yang secara rohani dipanggil Sodom dan Mesir. Ya, malang sekali ya kota kota suci seperti Yerusalem telah menjadi seperti Sodom ya. Seperti mana yang Anda tahu, Sodom telah rosak secara seksual dan moral. Manakala Mesir mengingatkan kita tentang kejahatan perhambaan dan penindasan terhadap hamba-hamba ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita hati manusia telah menjadi begitu teruk dan keras. Mereka bersukacita atas perbuatan binatang yang begitu jahat itu.
Ya, ini adalah satu-satunya masa perayaan besar orang kafir dunia ini. Ya, tetapi perayaan itu hanya sementara sahaja. Kerana 3,5 hari kemudian, kedua-dua saksi itu akan dibangkitkan dalam ayat 11. Ya, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bahagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi saudara, perayaan dan kegembiraan yang hebat tiba-tiba bertukar menjadi ketakutan yang sangat besar. Dua saksi ini telah dibangkitkan dari kematian dan suara yang nyaring berseru ya dari surga berkata, naiklah kemari, dan mereka naik ke langit ya diselubungi awan, dan ini disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, sekali lagi peristiwa yang menakjubkan ini menjadi berita viral, ya, berita sensasi ke seluruh dunia. Nah, ini seperti kenaikan Elia ya dalam dua raja-raja bab 2 itu, dan kenaikan Yesus yang pernah terjadi dalam kisah para rasul bab yang pertama. Nah, saya rasa mungkin ada yang akan tertanya, kedua-dua saksi itu mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Bahkan api keluar dari mulut mereka untuk menghanguskan musuh. Lalu mengapa binatang dari jurang maut itu dapat mengalahkan dan membunuh mereka? Saya percaya Tuhan mengizinkannya. Karena selepas kematian mereka, terdapat mukjizat yang lebih besar, yaitu kebangkitan dan kemudian keberangkatan mereka ke surga. Wow, dan keajaiban besar ini disaksikan oleh seluruh dunia. Maksudnya, kebangkitan dan kenaikan ini sendiri adalah message Injil, berita baik, yaitu Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa orang ramai boleh mengalami kebangkitan dan kenaikan ini. Ya, jika mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah berita keselamatan yang terakhir sebelum turunnya 7 cawan kemurkaan Allah. Dalam ayat 13 mengatakan, um, pada masa yang sama dengan kenaikan dua saksi itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan ramai orang akan mati. Nombor yang diberikan di sini ialah genap-genap 7.000. Nah, 7.000 ialah suatu nombor perwakilan yang sempurna, lengkap, dan penuh bagi semua orang yang selama ini menolak Tuhan. Nah, inilah nombor 7.000 mewakili orang yang tak percaya. Tapi saudara tahukah Anda, ada satu lagi nombor 7.000 yang mewakili orang yang percaya, ya, yaitu 7.000 nabi setia yang disebut dalam kisah Elia 1 Raja 19:18, yang tidak berlutut kepada Baal. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan telah melindungi mereka. Nah, inilah bezanya 7.000 yang percaya, yang setia kepada Tuhan, dengan 7.000 dalam Wahyu yang langsung tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat sangkakala ketujuh dalam ayat 15 hingga ke 18. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya,
Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ayat 17, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, kerana engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Haleluya. Saudara, sangkakala ketujuh adalah celaka ketiga dan terakhir. Ya, celaka ketiga dan terakhir ini akan membawa malapetaka yang lebih besar daripada dua malapetaka sebelumnya, ya, karena sangkakala ketujuh akan membawa masuk tujuh cawan penghakiman yang akan bersifat universal. Ia akan mengakhiri dunia dan kemudian Yesus akan kembali. Nah, mengenai penghakiman tujuh cawan murka Allah ini, ya, kita tidak akan melihat kesannya sehingga 5 bab kemudian, yaitu bab 16. Wow, lalu mengapa tunggu begitu lama? Karena Yohanes akan menyimpang sedikit, ya, untuk memberitahu kita kerja iblis dan dua binatangnya. Ya, memang ada dua binatang yang akan kita lihat nanti, ya, dalam bab 12 dan 13, yaitu semasa tempo kesukaran besar yang akan berlaku di bumi. Nah, ia adalah perspektif kesukaran besar bukan dari perspektif atau dari sudut Tuhan, tetapi dari perspektif iblis. Yaitu kita akan melihat aktiviti-aktiviti kegelapan kuasa iblis itu semasa kesukaran besar itu. Tetapi sebelum kita terjun ke dalam bab-bab yang sangat gelap itu, dalam bab 12 dan 13, ya, di sini dalam kata-kata terakhir bab 11, Tuhan telah memberikan kita jaminan kuatnya tentang kemenangan atas kerajaan kegelapan itu. Amin. Nah, lihat sekali ayat 15 tadi itu. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, ya, bukan iblis, ya. Dan siapa yang akan memerintah sebagai raja? Yaitu Yesus yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara, walaupun penggenapan nubuatan ini masih akan datang, ya, belum terjadi. Tapi penggenapannya sudah pasti, sehingga boleh dikatakan bahwa Yesus sudah berlaku. Nah, kali ini surga akan merayakan, ya, bukan sementara, tetapi dalam sukacita dan kemuliaan yang kekal, dalam penyembahan dan kesyukuran untuk melihat kerajaan Kristus itu ditubuhkan. Yesus akan memerintah dengan berdaulat atas segala-galanya, dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini bermakna semua musuh Injil akan dikalahkan. Nah, inilah jaminan kuat kepada orang-orang percaya untuk terus teguh dan setia. Dan di samping itu, apabila Yesus datang, Dia akan datang dengan kedua-dua penghakiman dan ganjarannya. Dia akan memberi ganjaran kepada orang yang setia, ya. Dan dalam ayat 18, ganjaran juga akan diberikan kepada mereka yang takut akan namanya.
Ya, jadi pengajaran yang sangat penting di sini ialah takutlah Tuhan dan jangan takut kepada iblis dan binatang-binatangnya yang akan kita jumpa nanti. Nah, ini sangat penting ya untuk menyediakan kita ya untuk masuk ke dalam bab 12 dan 13 nanti. Maka ingat ini saudara, inilah yang harus menjadi fokus kita, yaitu tujukan pandangan kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan ya. Bahagian awal ayat 18 ya juga mengatakan ini yang harus kita beri perhatian ialah semua bangsa telah marah tetapi amarahmu telah datang. Nah, inilah masalah dia. Bangsa-bangsa dunia telah melihat penghakiman Tuhan dan itu seharusnya membawa hati mereka kepada pertobatan, tetapi tidak. Sebaliknya mereka memberontak lagi. Mereka marah. Mereka tak mau bertobat. Nah, oleh itu Tuhan adalah adil untuk mencurahkan kemurkaan terakhirnya, yaitu 7 cawan kemurkaan Allah. Nah, ayat terakhir, ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan ais lebat. Nah, bab ini, bab 11 bermula dengan bait suci yang di duniawi. Dan kini berakhir dengan bait suci yang syurgawi. Ya, kita juga melihat ada tabut perjanjian ya. Dan tabut perjanjian yang duniawi telah hilang. Ramai orang coba mencarinya, tetapi hilang, tak terjumpa. Tapi di sini kita melihat tabut itu. Nah, ini bermaksud janji perjanjian Tuhan, the covenant promise ya, dengan umatnya tidak akan pernah berubah. Tuhan akan menepati janjinya. Walau apa terjadi, semua rancangannya akan menjadi kenyataan. Kita hanya perlu setia, setia. Nah, saya ingin menutup dengan membawa kita kembali kepada dua saksi yang awal tadi ya. Apa yang menarik perhatian saya ialah kesetiaan dan keberanian kedua-dua saksi itu. Nah, bagaimanakah kita dapat bertahan dalam ketaatan seperti dua saksi itu? Nah, memang terdapat banyak jawabannya untuk bertahan sampai akhirnya. Tetapi apapun jawaban dan kepercayaan Anda mesti berdiri teguh di atas kepercayaan iman yang Anda miliki. Ya, saudara, berdiri teguh di atas kepercayaan iman yang Anda telah miliki. Berpegang kuat kepada apa yang Anda percaya. Itu dalam Yesus dan janji-janjinya. Dan jangan lepaskan. Tak kira apa yang berlaku. Jangan lepaskan kepercayaan dan pegangan Anda yang ada dalam Yesus Kristus. Ya, janji-janji Tuhan adalah seperti saung kekuatan kita. Maka tak mudah kita goyah. Ya, saung kekuatan, the anchor. Ya, kedua-dua saksi itu dapat berdiri teguh dengan setia dan tanpa rasa takut di tengah-tengah kesengsaraan yang begitu besar karena kesetiaan mereka kepada panggilan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, itulah keyakinan mereka yang pada panggilan mereka. Apa yang mereka percaya. Jadi saudara, marilah kita mempunyai keyakinan iman yang kuat ini dengan berpegang teguh kepada apa yang kita percaya, ya, supaya kita tidak mudah goyah dan tetaplah setia melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah sifat-sifat orang percaya zaman akhir ya, seperti mana yang akan diberitahu nanti dalam bab 14 12. Inilah kesabaran orang-orang kudus. Inilah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wow, saudara, ini adalah satu ayat yang baik untuk dihafal. Ya, sebagai peringatan untuk bertahan dengan kesabaran hingga akhir. Dengan kesungguhan untuk mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan memiliki iman untuk terus kekal setia dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang boleh menjadikan kita saksi yang baik
dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa atas kebenaran-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa karena telah membuka mata rohani kami sehingga mendapat pencerahan kepada firman kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk menjadi setia kepada firman-Mu, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan Bapa menjadi anak yang setia, anak yang taat, anak yang tetap tinggal dalam Kristus, anak yang dapat bertumbuh dan dewasa dalam iman, kasih, dan harapan dalam Yesus Kristus. Sehingga kami dapat menjadi sama seperti orang-orang kudus Wahyu 14:12. Menjadi sama seperti mereka yang memelihara perintah Tuhan dan iman Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya saudara sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.